Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa teman-teman di kelas 12 ini. Jadi untuk materi kelas 12 RPL, untuk bab pertama adalah MVC. Nah, untuk materi yang pertama ini adalah pengenalan MVC. MVC itu apa sih? Jadi kita lihat dulu. MVC itu adalah model view controller. Nah, MVC ini adalah konsep dalam pembangunan aplikasi web. MVC ini memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama, membangun aplikasi seperti manipulasi data, user interface, dan bagian utama menjadi kontrol aplikasi. Jadi MVC ini suatu konsep yang memisahkan antara view tampilan dan model yang berhubungan dengan database nanti akan dikontrol oleh yang namanya controller. Jadi codingnya dipisahkan semua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah programmer dalam hal memperbaiki website. Jadi tidak bingung, tidak bercampur aduk antara coding view dan coding untuk query database. Jadi dipisahkan. Model ini bisa kita artikan bagian yang berhubungan database, yaitu CRUD, create, retrieve, update, dan delete. Ya, simpan, hapus, edit, itu adalah coding untuk model. Sedangkan view itu adalah seluruh tampilan yang tampil ke halaman web, dinamakan dengan view. Nanti akan saya contohkan view itu seperti apa. Satu lagi controller. Controller ini bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view. Ya, berfungsi menerima request dari kita, kemudian melakukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Ini saya contohkan. Nah, yang tampil di aplikasi ini, adalah view namanya. Jadi ada di sini ada slider namanya atau radio button, terus ada text box. Ya, ini adalah view semuanya. Terus ada tombol atau button, ya, ada link, tombol lagi. Nah, ini adalah view. Nah, sedangkan ketika kita masukkan seperti ini, misalkan saya buat 100, saya buat sama datanya. Nah, ketika saya klik, kedua password tidak sama. Nah, tampilan itu termasuk tampilan itu. Apa ya? Misalkan saya buat saja biar sama. Daftar akun. Dan ini ada tampilan berhasil seperti ini. Ini masih view. Dan data yang saya inputkan tadi sudah masuk ke dalam database. Nah, itu adalah disebut dengan model. Sedangkan controller itu apa? Controller itu dia menerima request kita. Jadi ketika kita masukkan ini, apa yang akan dikerjakan? Nah, controller mengatur bahwa di situ adalah menambahkan data. Ketika saya klik ini, apa yang akan dikerjakan? Dia akan kembali ke halaman login. Nah, ini adalah fungsi dari controller. Jadi untuk memasukkan data ke database itu namanya adalah model. Untuk mengatur website kita, mengatur pergerakan website kita namanya adalah controller. Dan untuk mengatur tampilan itu namanya view. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nah, untuk selanjutnya saya akan contohkan sesuai dengan di buku. Kita akan membuat MVC sederhana. Ya, MVC sederhana dengan coding PHP. Nah, jadi yang diperlukan yang pertama adalah saya close dulu. Ini saya close dulu. Yang pertama adalah kalian harus aktifkan examnya. Ya, usahakan exam ini kalian install versi 5.6 ke atas. Lebih bagus versi 7. Jadi silahkan diinstal. Petunjuk penginstalan sudah ada di video saya selanjutnya sebelumnya. Nah, terus kita jalankan bagian Apache dan MySQL. Kita dua saja jalankan. Kalau dia sudah muncul port seperti ini, artinya dia sudah berjalan. Kita minimize. Boleh kita close. Jangan di stop. Selanjutnya, kita buat tempat penyimpanannya dulu. Kalau saya pakai laptop, berarti berada di C, exam,
htdocs. Nah, saya buat folder di sini di htdocs. Nama foldernya adalah MVC. Nah, jadi area kerja saya nanti ada di sini MVC. Nah, untuk kalian yang pakai Android, silahkan lihat tutorial saya sebelumnya dan sesuaikan untuk tempat penyimpanannya. Selanjutnya, saya buka Sublime. Saya pakai Sublime. Kalau pakai laptop ini diubah saja tempat penyimpanannya. Jadi langsung di sini MVC. Oke, select folder. Ini saya close. Jadi folder ini saya atur ke folder MVC. Nah, ini kosong, belum ada filenya. Selanjutnya kita buat file baru, file new. Langsung kita simpan saja. Kita simpan, jangan lupa tadi kita nyimpannya pada folder MVC. MVC kita simpan dengan nama index.php. Save. Nah, sehingga seperti ini index.php. Kalau kalian pakai Android, menyesuaikan saja. Kita buka dengan tag php SPL. SPL itu adalah standar PHP library. SPL autoload autoload register gitu ya. Contohnya seperti itu. Fungsinya adalah kita panggil fungsi dari variabel class. Fungsi variabel class. Jangan lupa di sini enter, buka kurung kurawal seperti ini. Nah, perhatikan untuk codingnya seperti ini. SPL autoload register function class, buka kurung kurawal, sorry salah, bukan di sini, tapi ada di tengah sini, request one variable class disambung dengan .php. Jadi dia akan memanggil halaman yang ada di kelas PHP. Ini saya atur seperti ini saja biar mudah lihatnya. New con C-nya besar ya. Ini case sensitif ya teman-teman semuanya. Jadi harus huruf besar dan kecil ini dibedakan. Ini saya buat komentar, ini artinya komentar, garis miring 2 ini artinya komentar. Di belakang komentar itu tidak akan dieksekusi oleh aplikasi, jadi tidak akan dibaca oleh PHP ya. Membuat controller baru. Tutup PHP, simpan, save, file, save. Nah, jadi kita sudah punya file index. Nah, yang selanjutnya kita buat lagi file untuk controllernya. Kita langsung simpan, Ctrl S, boleh save as controller .php, jangan lupa. Nah, controllernya kita buat PHP class, C-nya besar, controller. Kita buat kelas controller, caranya seperti ini. Public function spasi underscore 2 kali construct nah seperti ini. Variabel model sama dengan new spasi model, M-nya besar ya, O-nya kecil.
model. Ini saya kasih komentar membuat model baru variabel data sama dengan new variabel model. Ini m-nya kecil, yang di sini m-nya kecil, dia membaca yang di sebelah sini. Variabel model show message, tampilkan pesan. Untuk menampilkan pesan, require once view.php, artinya dia memanggil file view.php. Saya tulis saja, memanggil file view.php. Nah, jadi seperti ini tutup dari ini, kurung awal yang tutup dari sini. Selanjutnya kita tutup PHP-nya. Untuk controller selesai kita buat, kita save. Nah, terus yang selanjutnya kita buat file. Ini saya persis buat di buku teman-teman semuanya ya. Jadi yang kalian punya buku silahkan buka bukunya, tidak apa-apa. Sekarang kita buat file model. Kita save model.php. Nah, kita buat modelnya adalah PHP. Kita buat kelasnya adalah model. Modelnya adalah public spasi function, public function so message. Nah, artinya kita akan buat model untuk menampilkan pesan. Return array, kita buat di situ. Kita buat array atau data yang banyak yang diurutkan. Titelnya kita buat, titelnya adalah MVC. Titel ini adalah koma ya, karena di array jadi kita pakai koma. Ini saya kasih komentar dulu. Nama tab maksudnya tab dalam browser. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah header. Headernya aplikasi web sederhana. Aplikasi web sederhana. Ini adalah judul web. Sorry, ini ada komanya di sini belakang karena di array masih ada isinya, jadi kita pakai koma. Selanjutnya adalah konten. Kontennya adalah bebas ya sebenarnya di sini ya. Halo, nama saya Budi. Ini adalah halaman web saya dengan konsep MVC. Ini adalah isi atau konten. Kasih koma lagi. Yang selanjutnya adalah footer. Footer itu bagian bawah. Jadi footernya adalah add copyright Budi, gitu ya. Misalkan ini.
2020. Nah, untuk ini sudah habis datanya, jadi tidak usah pakai koma lagi. Ini untuk footer atau catatan kaki. Nah, ini titik koma. Jangan lupa ini setiap baris perintah, satu perintah PHP kita tutup dengan titik koma. Tutup kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan terakhir adalah tutup dengan tutup PHP. Save, kita simpan. File, save. Nah, selanjutnya kita buat file view-nya. Kita save new file, kita save dengan nama view.php. Usahakan seperti saya teman-teman ya. Kalau kalian ngoding, ketika kalian buka baru itu langsung disimpan dengan nama apa. Jadi nanti kalau ada kendala mati lampu, ketikan kita sudah tersimpan. View. Untuk view ini sama masih dengan PHP. Sorry. Dia pakai HTML saja. HTML head di sini ada title. Ini saya rasa nggak asing lagi kalian. Titelnya kita ambil dari PHP echo, tampilkan, artinya variabel data title seperti ini. Jadi untuk titelnya kalau kalian bisa ngetik, ini kita ambil dari sini. Titelnya adalah MVC. Selanjutnya kita ke bagian body. Saya pakai H1 nya langsung saya pakai PHP echo variabel data header, sama seperti tadi. Jadi header berasal dari sini, header. Terus saya kasih HR itu adalah horizontal rule, artinya garis horizontal. Nanti kita lihat ya seperti apa hasilnya. Selanjutnya H3-nya saya buat PHP echo variabel data konten, dan saya kasih HR lagi, garis lagi, saya langsung PHP echo variabel data footer. Nah, jadi seperti ini struktur untuk HTML-nya. Tutup body, baru tutup HTML. Saya simpan, save. Jadi yang kita panggil apa? Yang kita panggil adalah file index-nya, ya. Kita buka Google Chrome, ketik localhost garis miring nama foldernya. Nama foldernya adalah MVC garis miring index.php. Ini ada kesalahan, kita cek. Kesalahannya ada di controller line 7. Nggak usah bingung kalau ada kesalahan, kita cek lagi. Line 7 di sini, nah ini ya, di sini kurang titik koma. Biasanya seperti itu teman-teman. Kita coba save. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah, kalau kalian berhasil seperti ini, menampilkan seperti ini, aplikasi web sederhana. Halo, nama saya Budi, ini adalah halaman web dengan konsep MVC. Berarti Anda berhasil menggunakan MVC sederhana. Yang diambil dari sini, ini saya kecilkan saja. Ya, kita lihat view-nya. Walaupun yang kita panggil adalah file index, ini yang kita panggil. Dia auto load, registernya adalah untuk fungsi class.
kita daftarkan. Nah, di sini dia membutuhkan kelas.php ya, kelas.php. Terus ini dibuat new controller. Controller yang pertama apa? Seperti ini ya. Modelnya kita buat model baru. Variabel datanya diambil dari variabel model baru tadi. Show message artinya tampilkan. Dan selanjutnya adalah request dibutuhkan untuk file view. Jadi nyambung dari indeks tadi dia memanggil file view. Sekarang di model. Nah, ini nanti hubungannya dengan query data atau data yang berasal dari database kalau kita sudah main dengan database. Nah, seperti ini. Jadi ada fungsi ShowMessage tadi yang ditulis tadi, dia dibuat array. Array itu adalah kumpulan data yang banyak ya, dibuat array. Yang pertama title ini apa? Titelnya MVC. Nah, MVC-nya ada di sini ini. Tulisan di atas ini ada MVC. Nah, itu yang tampil di situ. Terus headernya adalah aplikasi web sederhana yang di sini. Konten halo ini yang ada di sini, dan footer adalah copyright ini yang ada di sini. Nah, untuk view-nya, untuk menampilkan view itu berhubungan dengan tampilan HTML, tampilan ke browser. Titelnya bukan kita ketik manual, tapi kita ambil dari variabel data apa title di sini. Ini. Jadi berhubungan semuanya antara controller, model, dan view. Bisa kita baca ya. Untuk title yang atas, terus di bagian body H1, header 1 ini tulisannya besar. Jadi ada echo data untuk headernya tadi aplikasi web sederhana. Terus ada HR ini adalah horizontal rule ini garis ini. Yang selanjutnya H3 lebih kecil daripada H1. Yang paling besar adalah H1 sampai H6. Dia semakin bertambah H1 paling besar, H2 lebih kecil, terus sampai H6 itu paling kecil. Nah, ini adalah kontennya apa tadi? Halo, nama saya ini. Nah, ada HR lagi. Nah, terus di sini adalah data untuk footer ngambil dari sini ya, footernya adalah ini. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan. Silahkan kalian pahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih sudah nonton video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.